Annyeonghaseyo yorobun, kembali lagi di videonya Dian tentang membahas review drama Korea. Bersama ditemani dengan Stitch. Nah, kali ini Dian bakal bikin video tentang membahas drama populer di tahun 2017, drakor. Dan pastinya ini seru banget dan wajib kalian tonton sih. Penasaran gak sih kayak gimana filmnya? Dan ini seru, gumus, gemoy, kayak gitu dah. Drama yang akan Dian bahas kali ini adalah judulnya Fight for My Way. Dari sebuah drama tahun 2017, pasti udah gak asing lagi kan sama yang namanya Fight for My Way. Drama ini dibintangi oleh Park Sejong, PSG, yang ada di aktor yang ada di gitu Itaewon Class. Drama ini dirilis pada 22 Mei 2017 dengan jumlah episode sebanyak 16 episode. Oke, jadi daripada kalian penasaran, langsung aja kita review drakornya, oke? Tapi sebelum ke videonya, pastiin dulu kalian udah like video ini. Dan jangan lupa untuk komen di bawah. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe bagi yang belum, pencet tombol merahnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Oke, check this out. Boom. Jadi drama ini itu berkisah tentang 4 orang yang bersahabat. Mereka itu udah lama gitu loh bersahabatnya, jadi dari kecil gitu. Jadi dari pi gitu. Mereka adalah Go Dongman, itu adalah Park Sejongnya, seorang pembasmi serangga dan mantan atlet taekwondo. Dan ada dan ada Choi Era, seorang resepsionis, toko baju. Baek Sul-hee, wanita lugu yang bekerja di sebuah customer service. Kekasihnya Kim Jo-man, yang mereka itu satu tempat kerja gitu loh, berdua di bagian penjualan. Jadi mereka harus melewati berbagai rintangan yang sulit dan pastinya menguji kesabaran dan ketangguhan mereka dalam menjalani hidup. Drama ini juga menyuguhkan kisah persahabatan mereka, kisah yang persahabatan dan kekeluargaan gitu, yang tak kalah menarik untuk kita saksikan. Kalian wajib tonton sini. Pokoknya seru banget dramanya. Oke, kita lanjut. Jadi mereka itu kan udah punya pekerjaan masing-masing. Meski mereka sudah mempunyai pekerjaan masing-masing, pekerjaan mereka itu bukan impian mereka dari dulu gitu. Maksudnya misalnya aku tuh pengen jadi dokter, tapi aku jadi kerjanya itu jadi pramugari, mungkin poluan gitu. Nah kayak gitu dah. Pekerjaannya mereka itu bukan impiannya mereka. Go Dongman malah dulunya atlet taekwondo nasional itu. Aduh, belibet dah. Dan ada satu kejadian di mana membuatnya berhenti untuk gitu, ikut taekwondo, jadi atlet taekwondo. Dan dia jadinya nggak mau terjun lagi ke dunia olahraga. Begitu pula dengan Era, yang dari kecil pengen banget jadi penyiar berita atau pembawa acara, tapi malah nggak kesampaian dan malah
jadi resepsionis di toko baju atau mall gitu, mall. Kalau Sohil itu pengen jadi ibu rumah tangga yang suka ngeblog dan nasib membawanya ke customer service. Meski mengalami kepahitan hidup dengan pekerjaan yang gak sesuai impian, tapi mereka masih melanjutkan hidupnya dan menerimanya walaupun gitu dah. Mereka berempat mengalami Ko Dongman, Aira, Solhee, Kim Jo-man. Mereka berempat mengalami suka duka dalam pekerjaan, konflik keluarga, intinya sedih gitu. Tapi kadang seneng, kadang gemoy, kadang kalau Dan sih sukanya ya pas waktu mereka itu kalau ada masalah pasti mereka tuh ke atas rumah gitu, dan ada pintu kayak lemari gitu nggak sih, dan mereka tuh masuk. Jadi di sana mereka curhat-curhat bareng gitu berempat dan menyelesaikan masalah mereka, jadi kayak gitu. Oke, jadi kalau kalian nonton pas di episode pertamanya mereka itu bakalan langsung muncul konflik yang membuat sedih dan tertawa. Aira yang bucin banget sama pacarnya, bahkan Aira bekerja mencari duit gitu ya untuk malahan dikasih pacarnya. Bahkan meski duitnya Aira terbatas, Aira tetap berusaha ngasih hadiah sepeda untuk pacarnya. Jadi di episode pertamanya aja udah kocak banget. Jadi meskipun ada konflik, tapi tetap aja dikemas dengan komedi. Jadi walaupun ada konflik, tapi tetap aja bikin ketawa. Baik dari dialog, ekspresi, maupun jalan ceritanya. Jadi kayak nonton kasihan sama Airanya, tapi ketawa juga karena saking cute-nya. Selain itu ada konflik perang antara Ko Dongman dengan Aira untuk mendapatkan kembali apa impian mereka selama kecil. Mereka sempat menjalani pekerjaan lain demi bertahan hidup, dan pada akhirnya mereka itu tetap berusaha meraih impian mereka. Hambatannya banyak banget guys, jadi ada aja masalah. Kayak Aira pas itu selalu dijelek-jelekin, terlebih karena mereka nggak punya uang gitu, kayak ditolak. Konflik percintaan mereka pun sangat bagus dan seru banget. Ko Dongman dan Aira ya nggak ada jaim-jaimnya dah, saling ledek, saling support, pokoknya the best. Pas waktu Aira ngelamar untuk menjadi penyiar radio tapi terus ditolak, adegan terfavoritnya itu adalah pas si Ko Dongman ada kecoa di kamarnya terus lari ke kamarnya Aira. Bisa-bisanya cowok takut kecoa langsung dan ternyata Ko Dongman yang lebih takut. Tapi setelah Ko Dongman itu mengalami cedera yang Dian bilang ditonjok gitu kan, cedera cukup parah hingga sampai kehilangan pendengaran. Sehingga Ko Dongman jadi kehilangan semangat. Selama berhari-hari dia hanya diam di rumah,
tidur, menonton TV, dan tidak banyak bicara. Meski begitu, Aira tetap aja ada di sisi Kodongman, jadi pendengaran Kodongman itu jadi membaik. Namun setelah Kodongman itu pendengarannya membaik, dia mendapatkan kabar buruk, yaitu ada bagian retak di tenggorokannya, sehingga Aira memutuskan menyuruh si Kodongman untuk berhenti menjadi atlet. Awalnya Kodongman tak bisa memilih antara ada Aegyo-nya, Aegyo. Jadi ada Erona Siro tu manika aneh tu bula besar gituhin. Jadi sementara itu pekerjaan Aira ya sebagai MC, pekerjaan yang dia impikan menjadi penyiar berjalan dengan sangat baik. Tapi yang sebelumnya itu sangat sedih karena ketolak terus, tapi pada akhirnya berjalan dengan baik. Dirinya bahkan mendapat kesempatan menjadi host di acara televisi. Yeay. Hal serupa juga terjadi pada Sohil, yang tadinya itu kan hobinya sebagai blogger. Udah. Ya nih kalau salah ya. Membuahkan hasil postingannya yang soal anggur plum disambut baik dan banyak orang yang tertarik untuk membelinya, sehingga Sohil memutuskan untuk berhenti bekerja yang tadi itu lo sebagai customer service. Tibalah dimana hari Dongman bertarung dan Aira sebagai MC. Saat itu Aira itu kayak nggak berani lihat, jadi masih menunduk sambil kayak gini. Dia tuh nggak mau nyaksiin pertarungannya itu. Namun setelah mengumpulkan keberanian, ia bisa melihat Kodongman bertarung dan memenangkan pertandingan. Di atas ring setelah sesi wawancara, Kodongman langsung melamar si Aira, itu Joman, terus meminta maaf kepada si Sulhi. Akhirnya berbuah manis, semuanya bersatu. Begitu pula dengan Aaron yang mantan kekasihnya si Kodongman, yang dia nggak ceritain di sini, bilang kalau awalnya dia kan nggak terima gitu, dan pada akhirnya dia terima, mengikhlaskan, lalu mengucapkan selamat atas pernikahan lewat surat yang ia tinggalkan. Pada malam sebelum hari pernikahan mereka berempat itu di atas lagi, dia tuh di tempat biasanya mereka tuh kalau punya masalah mereka di sana curhat bareng gitu. Mereka di sana sambil cerita tentang mimpi-mimpi mereka sebelumnya. Dan Kodongman berkata, jika seandainya mereka tidak nekat, mereka mungkin nggak bakal bisa menjadi atlet, penyiar, yang MC, berani bisnis mereka sendiri untuk hidup mereka dengan cara mereka masing-masing. Yeay, happy ending. Jadi begitu ceritanya. Itu kayak mengisahkan bahwa kita itu harus bekerja keras dalam mewujudkan mimpi kita. Oke? Sarangil. Jadi ini bagus banget sih filmnya, sumpah seseru itu. Bahkan dia lihat di review-reviewnya gitu, di menurut mereka itu bagaimana, dan mereka bilang ini tuh terkocak, terbengek, terngakak, itu terseru filmnya. Dan sampai ada mereka tuh satu hari tuh udah nonton dah full semua. Oh my god, dia aja perlu 5 hari gitu ngabisin gitu ya, drakor. Jadi itu seru banget filmnya, sumpah. Dengan beberapa adegan kocak mereka dan impian mereka yang terwujud, itu membuat kita untuk
selalu bekerja keras untuk memperjuangkan impian kita. Oke? Jadi thank you udah kayak memotivasi Dian gitu, dan semua penonton, bahwa kita tuh harus semangat dalam menjalani impian kita. Apalagi di terakhir kan Kodongman berkata tuh bahwa seandainya mereka nggak punya tekad untuk menjalani impian mereka pas kemarin, mungkin mereka nggak bakal jadi atlet MC yang sesuai impian mereka gitu. Kita harus mempunyai tekad. Oke. Segitu aja review dari Dian di video kali ini. Kalian tertarik nggak nih nontonnya? Yap, karena Dian sudah selesai mereviewnya. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah nonton video aku kali ini. Semoga kalian suka dengan videonya. Maaf jika ada salah kata dan blibet ngomongnya Dian, dan mungkin ada salah cara pengucapannya. Mianio. Oke, thank you so much for watching and goodbye. Bye bye. Bye bye. Sarangyo. Sarangyo.